Oke, ini filsuf Prasokrates yang biasanya setelah dia ini di kita akan masuk pada pembahasan Sokrates ya. Jadi banyak juga yang menganggap Demokritos ini adalah jembatan dari kuno ke klasik gitu ya. Dan pemikirannya lebih kompleks dari pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf yang sebelumnya. Eh, yang jelas pada umumnya pemikiran Demokritus ini nanti banyak sekali dikutip oleh filsuf-filsuf setelahnya. Demokritus ini juga disebut kaum atomisme ya, yang mempercayai bahwa alam semesta ini berasal dari atom. Kita lihat bagaimana ajaran atomisme yang disampaikan oleh Demokritos. Realitas keseluruhannya adalah atomis atau realitas alam semesta ini bersifat atomos ya, atau sesuatu yang tidak bisa dibagi. Atom-atom adalah bagian terkecil dari setiap benda. Mata telanjang tidak dapat melihatnya, jumlahnya tidak terhingga, azali dan abadi, tidak tercipta dan tidak bisa dilenyapkan karena dia materi awal. Ini nanti dikutip oleh Aristoteles ya, ketika Aristoteles berbicara tentang bentuk dan materi, bahwa materi terlebih dahulu baru ada bentuk gitu. Bahkan Aristoteles menganggap atom itu tidak ada bentuknya itu ya, saking kecilnya. Ketika dia berbentuk itu bukan lagi atom tapi kumpulan atom. Atom itu kuantitatif, dia jumlah, tidak memiliki kualitas, dia tidak memiliki nilai, tidak bisa dibandingkan karena memang dia abadi gitu, tidak memiliki masa yang akan hancur itu. Atom ini juga bergerak spontan dan ke segala arah, kata Demokritos. Kenapa begitu? Karena pergerakan atom inilah yang menyebabkan hidup ini dinamis gitu. Yang sebagaimana filsuf-filsuf sebelumnya itu menyebutkan seperti Heraklitos yang menyebutkan karena ada pergerakan itu dari muda menjadi tua, dari ada menjadi tidak ada. Yaitu sebab pergerakan spontan dari atom ya. Sejumlah atom bisa mengait satu sama lain melalui gerak puting beliung. Atom-atom membentuk kosmos. Itu kata Heraklitos. Atom-atom itu memiliki bentuk, kata Demokritos ini yang menjadi kritik Aristoteles terhadap ini ya, Demokritos. Kalau atom itu memiliki bentuk, bentuknya seperti apa gitu kan, karena tidak bisa dilihat juga, dia bagian terkecil dari segala benda itu. Nah, ajarannya tentang jiwa, kita lanjut pada ajaran tentang jiwa ya. Jiwa itu adalah atom yang bulat, kata Demokritos. Dia sepakat dengan filsuf sebelumnya itu, Anasagoras ya, bahwa di dalam setiap orang itu memiliki jiwa, atom ya, atom yang bulat. Kenapa disebut bulat? Ya karena bahkan dia satu atom, dia bukan kumpulan atom. Jiwa itu bukan kumpulan atom, tapi satu atom yang mampu menggerakkan tubuh ya. Dia disebut jiwa. Jiwa itu bisa dirasakan gitu, kata Demokritos. Kemudian ajaran tentang ruang dan waktu.
Demokritus meyakini bahwa ruang kosong ya, bukan ruang waktu, tapi ruang kosong. Ruang kosong itu ada karena adanya pergerakan, atom maksudnya. Kalau ruang kosong tidak ada, maka atom tidak bisa bergerak, maka tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang hancur, tidak ada yang musnah, tidak ada yang terlahir. Karena ada ruang kosong itulah pergerakan atom itu menjadi bebas gitu. Nah, kemudian ajarannya tentang idola, atau tentang mengenal objek ya. Objek itu memancarkan gambar-gambar kecil atau idola. Idola ini disebut sebagai atom yang terdiri dari atom-atom ya, dan bentuk-bentuk seperti objek tadi masuk atau diserap oleh panca indera ke jiwa. Atom-atom objek bersentuhan dengan atom-atom jiwa. Jadi idola itu adalah gambar atau tubuh utuh ya, tubuh utuh manusia ini, tubuh utuh idola. Sebelum dia dimasuki oleh jiwa atau atom yang bulat, maka dia hanyalah sebuah idola atau idol, idol atau berhala, benda mati. Tapi ketika jiwa masuk bersentuhan dengan atom-atom idola itu tadi, maka muncullah sebuah kehidupan. Karena atom tidak memiliki kualitas gitu ya. Maka setiap benda juga tidak mempunyai kualitas. Jadi apa yang disebut kualitas itu hanyalah anggapan subjek belaka. Ya, di sini Demokritus percaya atau meyakini pendapat siapa Parmenides, bahwa memang segala benda itu tidak memiliki kualitas, dalam pengertian tidak bisa musnah, dia tetap. Tapi perbedaannya adalah yang dimaksud oleh Demokritus itu adalah atom, bukan benda yang tampak oleh indera. Dan Demokritus mengamini bahwa pengetahuan indrawi itu menyesatkan ya. Terakhir, etika. Ideal tertinggi dalam hidup adalah etika ya. Dalam bahasa Yunaninya eutimia, yaitu keadaan batin yang sempurna. Ini harus diwujudkan karena kehidupan itu butuh keseimbangan, kesenangan dan kesusahan, kenikmatan dan perpantangan atau larangan-larangan itu tadi. Seyogyanya manusia mengalami kesenangan yang sebanyak mungkin dan kesusahan yang sedikit mungkin. Tapi kesenangan itu tidak mungkin menjadi indah, menjadi kesenangan yang kita mengerti hari ini kalau kesusahan itu tidak ada. Itu yang disebut bahwa hidup ini atau keadaan yang batin yang sempurna itu adalah ketika kita mengalami dua hal yang berlawanan itu tadi, sehingga kita tahu perbedaan antara senang dan susah. Orang tidak mungkin merasa senang kalau dia tidak pernah mengalami kesusahan, atau paling tidak dia tidak mengerti apa sih kesusahan itu. Kalau dia hanya hidupnya senang saja kan gitu. Itu yang harus dilewati oleh manusia itu ya. Jadi ada kalanya kita makan, ada kalanya kita berpuasa, kira-kira begitu. Itu saja tentang Demokritos. Mudah-mudahan bermanfaat.